Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Fundamen Informatika dengan dosen pengampu Bapak Khalid Haryono STMKOM. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khalid atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Rizkia Fitri Zajananda dengan NIM 255230026 dan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Surya Aditama dengan NIM 25523053. Dan nama saya Muhammad Lutfi Syarif dengan NIM 25523021. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai presentasinya dengan judul Analisis Pemanfaatan Canva sebagai Perkakas Multimedia Berbasis Plot, Tinjauan Fungsionalitas, Perkembangan Teknologi, dan Etika. Kepada teman saya persilahkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang kepada pengantar. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital juga telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, komunikasi, dan industri kreatif. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah hadirnya berbagai perkakas multimedia berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten digital secara lebih mudah dan efisien. Teknologi cloud computing memberikan kemudahan akses lintas perangkat, kolaborasi daring, serta pengolahan data tanpa bergantung pada spesifikasi perangkat keras yang tinggi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi tersebut, Canva muncul sebagai salah satu masih berbasis platform sebagai salah satu platform desain grafis berbasis cloud yang banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, pendidik maupun masyarakat umum. Canva menawarkan antarmuka yang sederhana dengan fitur drag and drop berbagai template siap pakai serta dukungan multimedia seperti gambar, video, dan animasi. Hal ini menjadikan Canva sebagai solusi praktis dalam pembuatan konten visual seperti poster, presentasi, infografik, hingga media promosi digital. Pemanfaatan Canva secara luas menunjukkan bahwa teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas pengguna. Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan analisis mengenai pemanfaatan Canva sebagai perkakas multimedia berbasis cloud dengan meninjau aspek fungsionalitas perkembangan teknologi yang melatar belakanginya serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengguna agar mampu memanfaatkan teknologi Canva secara optimal, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang kami ambil yaitu terkait bagaimana pemanfaatan Canva sebagai perkakas multimedia berbasis cloud ditinjau dari aspek fungsionalitasnya. Yang kedua, bagaimana peran dan perkembangan teknologi cloud computing dalam menggunakan kinerja dan penggunaan Canva sebagai platform desain multimedia. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan keterbatasan Canva sebagai perkakas multimedia berbasis cloud dalam dukung aktivitas akademik maupun kreatif. Yang keempat, bagaimana tinjauan etika Islam terhadap penggunaan Canva, khususnya terkait konten, hak cipta, dan tanggung jawab pengguna. Dan yang terakhir, terkait bagaimana upaya optimalisasi penggunaan Canva agar selaras dengan nilai-nilai etika Islam dan memberikan kemaslahatan bagi pengguna. Adapun tujuan dibuatnya laporan tugas besar ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Canva sebagai perkakas multimedia berbasis cloud dari aspek fungsionalitasnya. Yang kedua, untuk memahami peran serta perkembangan teknologi cloud computing dalam mendukung penggunaan Canva sebagai platform desain multimedia. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kelebihan dan juga keterbatasan Canva dalam menunjang aktivitas akademik dan kreatif pengguna. Yang keempat, untuk menganalisis penggunaan Canva berdasarkan tinjauan etika Islam, khususnya terkait konten, hak cipta, dan tanggung jawab moral pengguna. Dan yang terakhir yaitu untuk merumuskan rekomendasi penggunaan Canva yang optimal, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai etika Islam. Kemudian selanjutnya adalah pengertian Canva. Canva, apa sih itu Canva? Nah, Canva sendiri adalah aplikasi desain grafis online yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Melanie Perkins, Clifford Obrecht, dan Cameron Adams. Berkantor pusat di Sydney, Australia. Kini digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia.
Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis web yang memudahkan siapa saja membuat konten visual seperti poster, presentasi, media sosial, hingga video tanpa perlu keahlian desain profesional. Platform ini menyediakan ribuan template siap pakai, fitur drag and drop, serta opsi gratis dan berbayar. Ya, diantaranya adalah Canva Pro dan atau Enterprise. Kemudian Canva juga membantu pengguna membuat desain dengan cepat, praktis, dan menarik tanpa harus menguasai software kompleks seperti Photoshop atau Illustrator. Kemudian fitur-fitur utama pada Canva yang pertama ada template. Jadi di situ ada ribuan template untuk seperti poster, untuk presentasi, buat media sosial, kartu undangan, browser dan lain-lain. Jadi itu tinggal digunakan template dan kemudian akan direvisi sedikit-sedikit. Kemudian ada fitur drag and drop. Jadi pengguna bisa tinggal menyeret dan melepaskannya pada kanvas. Kemudian ada fitur kolaborasi tim. Beberapa orang bisa bekerja sama dalam satu waktu yang sama. Kemudian ada stok foto dan video gratis, akses kejutan gambar, ilustrasi, dan video berkualitas HD. Kemudian ada fitur video editing. Ada fitur pemotong video, konversi ke MP4, perekam layar, dan penggabungan klip. Kemudian ada konversi file. Pengguna dapat mengubah PDF ke format lain atau sebaliknya. Kemudian ada brand kit, itu harus pro. Ada fitur untuk menyimpan logo, warna, dan font khusus agar konsisten dengan identitas merek. Kemudian ada produk cetak. Canva menyediakan layanan cetak untuk undangan, kartu nama, hingga merchandise. Jadi kamu lagi. Kemudian ada spesifikasinya. Yang pertama kategori perangkat lunaknya itu software as a service atau SaaS, graphic design tool. Kemudian arsitektur teknis. Bagian front end menggunakan teknologi web modern seperti HTML5, CSS3, dan React.js. Kemudian rendering engine-nya memanfaatkan WebGL untuk merender grafis kompleks langsung di dalam browser tanpa memerlukan plugin tambahan. Terus yang ketiga, persyaratan sistemnya itu browser harus menggunakan Google Chrome versi terbaru, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge. Koneksi internet disarankan minimal 5 Mbps stabil untuk memuat aset resolusi tinggi. Kemudian RAM minimal 4 GB tetapi disarankan untuk menggunakan 8 GB karena browser modern memakan banyak memori saat menjalankan aplikasi web berat seperti editor grafis. Kemudian ada infrastruktur cloud. Canva menggunakan layanan komputasi awan, umumnya AWS atau Amazon Web Service untuk menyimpan data pengguna, hosting aset, dan pemrosesan algoritma machine learning. Kemudian keamanannya menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk transfer data dan mendukung autentikasi SSO seperti Google Auth atau Apple ID. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari Canva sendiri. Yaitu pertama mudah digunakan, antar muka drag and dropnya juga membuat desain itu bisa dilakukan bahkan oleh pemula. Yang kedua menghemat waktu, ribuan template siap pakai mempercepat proses pembuatan poster, presentasi, atau konten media sosial. Yang ketiga aksesibilitas tinggi, bisa digunakan di browser maupun aplikasi mobile sehingga fleksibel di berbagai perangkat. Yang keempat kolaborasi tim, memungkinkan beberapa orang mengedit desain secara real time cocok untuk kerja kelompok atau proyek perusahaan. Kemudian yang kelima, kaya sumber daya visual, menyediakan jutaan foto, ikon, ilustrasi, dan video grafis maupun gratis maupun premium. Kemudian yang keenam, itu branding konsisten dengan fitur brand kit versi pro. Pengguna bisa menyimpan logo, warna, dan font agar desain selalu sesuai identitas merek. Kemudian yang ketujuh, produk cetak. Canva juga menawarkan layanan cetak untuk undangan, kartu nama, hingga merchandise. Kemudian yang terakhir adalah multifungsi, tidak hanya untuk desain grafis, tetapi juga bisa dipakai untuk editing video, membuat presentasi interaktif, hingga posting langsung ke media sosial. Jadi ada kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Canva tersendiri. Yang pertama kelebihannya itu mudah digunakan, template yang beragam, akses lintas platform bisa digunakan di web, desktop, dan aplikasi mobile. Kemudian ada kolaborasi real time, stok visual yang melimpah, menghemat waktu, dan produk cetak. Kekurangan Canva yaitu yang pertama fitur terbatas. Fiturnya terbatas kalau yang versinya gratis. Kemudian keterbatasan penyesuaian. Tidak se-fleksibel software profesional seperti Adobe Illustrator atau Photoshop. Kemudian ada ketergantungan internet. Canva berbasis cloud, sehingga tidak bisa digunakan saat offline. Kemudian ekspornya terbatas, dan kurang cocok untuk desain yang kompleks. Kemudian ada etika dan sudut pandangan nilai-nilai Islami. Yang pertama ada prinsip amanah dan lisensi. Seorang muslim wajib memegang amanah termasuk dalam hal lisensi digital menggunakan elemen berbayar dengan cara ilegal.
adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak pencipta. Kemudian larangan tadlis dalam karya. Kemudian template di Canva berpotensi membuat mahasiswa malas dan sekadar menyalin karya orang lain. Mengklaim desain template mentah sebagai hasil karya original pribadi tanpa modifikasi signifikan termasuk dalam kategori tadlis. Akademik yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjujuran. Kemudian ada konsep ihsan dalam visual. Islam mencintai keindahan. Menggunakan Canva untuk membuat materi dakwah atau tugas kuliah yang rapi, indah, dan mudah dibaca adalah bentuk ihsan. Namun, visual tersebut harus terjaga dari unsur-unsur haram. Kemudian Anda menghindari tabzir atau pemborosan waktu. Perkakas diciptakan untuk memudahkan. Jika penggunaan Canva justru membuat mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih font atau warna hingga melalaikan waktu sholat atau tugas utama lainnya, maka teknologi tersebut telah menjadi alat yang melalaikan. Ataulah. Jadi kesimpulannya adalah Canva sebagai perkakas multimedia berbasis cloud merupakan inovasi teknologi yang memberikan kemudahan dalam pembuatan konten visual melalui fitur yang sederhana, akses lintas perangkat, serta dukungan kolaborasi daring. Dari sisi fungsionalitas dan spesifikasi teknis, Canva mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna, khususnya dalam bidang pendidikan dan aktivitas kreatif tanpa memerlukan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi. Perkembangan teknologi cloud computing yang diterapkan pada Canva memungkinkan penyimpanan data secara daring, kolaborasi real-time, serta pembaruan sistem yang berkelanjutan. Namun demikian, ketergantungan terhadap koneksi internet, keamanan data, dan kepatuhan terhadap lisensi konten menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pengguna. Ditinjau dari perspektif etika Islam, pemanfaatan Canva pada dasarnya bersifat mubah dan bernilai positif apabila digunakan untuk tujuan yang baik, bermanfaat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama dalam kebaikan, serta pemilihan konten yang halal dan bermoral menjadi landasan utama dalam penggunaan platform ini. Dengan demikian, Canva dapat menjadi sarana yang mendukung kemaslahatan umat apabila dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai etika. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.